Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah menyaksikan penjelasannya Mbak Devi tentang tadabur. Nah, sekarang kita coba praktek yuk. Insya Allah kalau dengan praktek kita tambah semakin mengerti. Nah, sebelumnya Mbak Devi sudah memaparkan, Masya Allah, perbedaan tadabur, tafsir, urgensinya, tata caranya. Nah, sekarang mari kita mulai di surat Al-Fatihah ayat pertama. Sebelumnya, ada yang tahu apakah jumlah ayat yang diwajibkan tadabur setiap hari itu ada? Jadi ada nggak sih ayat jumlah tertentu untuk kita tadabur? Sebenarnya kalau secara wajibnya itu tidak ada, cuma dianjurkan memang mentadaburi Al-Quran itu sedikit-sedikit tapi khusyuk luar biasa. Jadi tidak dengan banyak ayat namun tidak jadi khusyuk. Kalau bisa banyak ayat dan khusyuk, Masya Allah. Jadi seperti yang dicontohkan nih para salafus sholih, Umar bin Khattab. Beliau itu menamatkan tadabur surat Al-Baqarah 12 tahun. Begitupun juga dengan anaknya 80 tahun, Masya Allah. Dan juga banyak sekali pemaparan ya dari salafus sholih, cerita-cerita. Memang kebanyakan itu yang dilakukan adalah satu ayat minimal tapi khusyuk ya, tapi memang tadaburnya betul-betul, jadi mindful. Kenapa? Karena memang yang dicari adalah bagaimana setelah kita tadabur kita bisa praktik. Bagaimana setelah kita tadabur bukan hanya ilmu yang kita dapat, tapi kita bisa praktik, kita bisa muhasabah diri. Nah, mari kita mulai di surat Al-Fatihah ayat pertama. Kita ingat ya, jadi yang pertama dilakukan adalah qiraah tadaburiyah. Jadi qiraah tadabur itu bagaimana? Qiraah atau bacaan pelan-pelan. Ini dicontohkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di hadis, saya yakin sering mendengar ya, bacaannya Rasulullah itu bagaimana? Qiraatan mufassiratan harfan. Bacaannya Rasulullah itu jelas, pelan-pelan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Coba diulangi sering-sering. Jadi tidak hanya baca sekali. Nah, misalkan kita belum pernah tahu artinya sama sekali, silakan buka terjemahan. Oh, kita sudah tahu. Itu artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bagaimana rahasia? Apa sih rahasia? Kenapa ini menjadi ayat pertama di dalam surat sebagai pembukaan Al-Quran? Dan juga banyak sekali surat di dalam Al-Quran memang dibukanya itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun ada perbedaan pendapat dari segi jumlah ayat. Ada yang mengatakan Al-Fatihah itu ayat pertamanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, bagian dari surat Al-Fatihah. Ada yang mengatakan tidak. Tapi dibalik perbedaan itu, Bismillahirrahmanirrahim memang diletakkan di awal. Nah, jadi kenapa? Nah, kita melihat dari segi terjemahnya tadi dengan nama Allah. Ini kalau kita maknai, oh berarti Allah ingin menuntaskan misi, yaitu pada makhluknya, pada penciptaannya itu memang tujuannya itu untuk Allah semata. Dengan nama Allah. Ya. Jadi bukan dengan harta, bukan dengan demi
sebuah jabatan, tapi dengan nama Allah. Itu pun yang diungkapkan Syekh Sya'rawi dalam tafsirnya. Berarti kita bisa lebih merenungi lagi bahwasanya tujuan kita pun salah satunya agar kita terus bisa mengenal Allah. Mengenal Allah bukan hanya perkara saat kita senang saja atau saat sedih saja, tapi seharusnya kita bisa lebih mengenal Allah kapanpun, dimanapun, saat lagi punya uang, saat gak punya uang. Bahkan ada sebuah ungkapan, dan ini ungkapannya benar-benar bagi saya sangat menohok gitu ya. La sabran illa bima'rifatillah. Tidak bisa sabar kecuali sudah benar-benar mengenal Allah, sudah ma'rifah dengan Allah. Karena semakin kita mengenal Allah, maka kita semakin mudah sabar insya Allah. Kita jadi tahu, oh Allah ternyata memberikan hal ini, takdir ini, karena sejatinya Allah menyayangi kita. Karena sejatinya kita cuman hambanya Allah, kita bukan Tuhan. Jangan sampai terbalik, sering terlalu menuntut kepada Allah, kenapa begini? Ya Allah, kenapa begitu? Padahal kita sendiri belum mengenal Allah. Semakin jauh kita mengenal Allah, insya Allah kita lebih mudah sabar. Kita juga ingat di salah satu ayat ya di surat juz 30 yang merupakan juga wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kita diminta untuk membaca dengan nama Allah lagi dan lagi. Kita teringat ya, ada sebuah hadis, kurang lebih maknanya, amalan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka itu akan terputus. Bahkan disebutkan di hadis lain, ajzam, yaitu menjadi penyakit gitu. Berarti maksudnya apa? Tidak diterima sama Allah dan juga menjadi sia-sia belaka. Kalau kita ingat bismillah, jangan cuman sebelum makan aja. Padahal bismillahirrahmanirrahim itu seharusnya kita terus ucapkan sebelum kita aktivitas yang baik. Kita angkat jemuran, kita membuka tas, kita ingin tarbiyah anak, ingin aktivitas dengan anak pada hari itu, kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Agar kita ingat, contohnya ketika kita menjemur baju. Yang bikin baju kita kering itu sejatinya bukan karena panasnya matahari, tetapi karena Allah yang menundukkan matahari sehingga baju bisa kering, pakaian bisa kering. Kemudian kita pun dengan bismillahirrahmanirrahim tambah ingat lagi. Kalau kita masak nih, terus kita bilang bismillah dahulu, sejatinya yang bikin masakan kita enak itu bukan karena kita jago masak atau karena bumbunya itu enak, tetapi Allah lah yang menundukkan bahan-bahan, meracik bahan-bahan itu sehingga makanan itu lezat. Dan juga kita ingat apabila kita misalnya hobi berkebun, bukan karena kita jago berkebun, tumbuhan jadi subur, misalnya bunga jadi lebih indah, tetapi Allah yang menundukkan tanaman sehingga bisa tumbuh dengan baik dan bisa kita manfaatkan. Di ayat 1 ini pun kita mengenal sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau kita bisa lebih membuka kitab tafsir, karena dari tafsir itu insya Allah kita terbantu untuk tadabur. Di sana biasanya insya Allah kita menemukan rahasia, kemudian kenapa ayat ini turunnya begini, apa cerita di balik ayat ini, dan segala macam. Dari sifat Ar-Rahman Ar-Rahim
Juga kita bisa belajar bahwasanya kita adalah makhluk yang Allah cintai. Keberadaan kita karena Allah sayang dengan kita. Buktinya Allah menyebut dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kita bersyukur bahwa kita telah dicintai oleh Allah? Juga kita bisa muhasabah, pantas nggak kita melakukan A, kita melakukan B? Sesuai nggak nih dengan ridha Allah? Sesuai nggak dengan kecintaan Allah? Dari Ar-Rahman Ar-Rahim pun kita bisa belajar dari kisah zaman dahulu. Kita melihat zaman dahulu itu yang namanya Tuhan atau yang disebut dewa, kesannya itu adalah mengerikan, menyeramkan. Nah, namun dengan adanya Islam dan juga ayat ini seolah-olah ingin memutus apa? Memutus rantai pemahaman yang salah bahwasanya Tuhan itu, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Buktinya apa? Kita harus sering tadabur, kita harus sering membaca fenomena. Kita kaitkan juga ayat bismillah ini dengan diri kita. Sudah sejauh mana sih refleks kita dengan Allah? Contoh nih, misalnya ketika kita sakit, yang kita ingat duluan itu apa? Tuhan kita, Allah kah? Ataukah masih langsung kepada obat-obatan? Padahal kita tahu sejatinya yang menyembuhkan itu adalah Allah. Obat-obatan itu adalah salah satu usaha kita. Itu kurang lebih ya, dari satu ayat saja Masya Allah kita bisa lebih menggali lagi. Karena inti dari bismillah ini salah satunya kita semakin mengesahkan Allah, kita tingkatkan tauhid kita kepada Allah, kita tajamkan lagi refleks kita sama Allah. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Segalanya saya mohon maaf ya. Terima kasih sudah menerima pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.